Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters swasik ya. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya sukses semua buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan Kano ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk kali ini dari segi Fair and Greed Index terlebih dahulu ya, dia itu berada di area 53% dalam kondisi netral. Ya, jadi orang-orang itu cenderung nggak takut lah ya untuk masuk dalam sektor kripto. Mereka cenderung netral, mau masuk ya masuk, mau keluar ya keluar gitu ya. Jadi nggak ada rasa takut, nggak ada rasa FOMO juga, masih netral ya. Belum masuk ke dalam kategori extreme greed-nya. Kalau dia udah masuk ke extreme greed, di sini mungkin akan terjadi tingkat kefomoan ya. Oke, terus kalau kita lihat dari indeksnya altcoin juga bro ya. Untuk indeksnya altcoin dia berada di area 19. Semoga saja sih segera naik lah ya di area 30, 40 atau 50 biar altcoin itu dikasih napas juga bro ya. Biar altcoin itu dikasih kenceng gitu naikannya. Nah, sedangkan Bitcoin dominance kalau kita lihat juga bro, dia juga masih tinggi Bitcoin dominance-nya. Makanya di sini altcoin belum menunjukkan perform yang positif ya. Ethereum untuk dominance-nya di area 7% ya, yang lain-lain 29% ya kan. Jadi masih tertuju terhadap Bitcoin untuk saat ini bro. Jadi harapan kita adalah Bitcoin dominance ini turun, price Bitcoin itu naik ya teman-teman ya. Altcoin pasti pumping. Ya untuk saat ini memang altcoin udah dikasih napas tipis-tipis tapi belum bisa lepas landas. Karena apa? Karena dominance-nya masih terhadap Bitcoin masih tinggi bro gitu ya. Nah, oke kali ini teman-teman ya, akankah ada harapan pumping di bulan Mei, tepatnya di tanggal 7 nanti? Apakah ada angin segar gitu teman-teman ya? Oke, kita akan bahas. Nah, di sini kayaknya banyak sekali ya yang tanya, Bang, Picoin gimana nih? Kok turun terus? Oke, yang perlu kalian ketahui adalah ini, bro. Nah, kita masuk ke Pi Scan terlebih dahulu, bro, untuk melihat di mana statistik pembukaan kunci Pi dalam 30 hari berikutnya gitu kan. Jadi, di sini Picoin itu ada unlock token setiap hari ya, makanya harganya turun. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah meskipun ada unlock setiap hari, teman-teman, kita bisa melihat harga daripada Pi masih konsisten atau masih bertahan di kepala 6 ya. Karena ada apa? Dari pihak core timnya itu ada buyback walaupun nggak dibakar. Udah terkumpul 48 juta kalau nggak salah bro ya. Cuman kan di sini kalau kita lihat nih teman-teman ya, untuk tanggal 30 itu akan ada unlock sekitar 9,3 juta Picoin. Besok teman-teman ya, itu akan ada unlock sekitar 9,3 juta koin ya. Hari ini tadi terbuka sekitar 9,3 juta koin Pi juga atau setara dengan 5,6 juta US dollar. Nah, makanya di sini pembukaan ini teman-teman ya, setiap kali di unlock ya, ini langsung disebar ke market gitu ya. Makanya harganya nggak cenderung naik. Tapi overall untuk jangka panjang paling nggak kita punya lah ya 10 token Picoin atau di atasnya teman-teman ya, atau 100 Picoin. Siapa tahu nih dalam kurun waktu 3 atau 5 tahun ke depan harganya bisa di area ratusan dolar itu bro. Semoga saja ya. Oke, mantap jiwa ya. Dan di sini pun ada sentimen yang cukup positif sebenarnya bagi Picoin ya dan altcoin lainnya. Bukan hanya Picoin tapi mencangkup secara overallnya altcoin bro. Kita langsung bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, pertemuan FOMC akankah The Fed itu memangkas suku bunga gitu pada tanggal 7 Mei. Jadi, pedagang bertema bertaruh melawan Fed yang dipimpin oleh Jerome Powell ya, atau jempol Powell ini yang memangkas suku bunga setelah pertemuan FOMC berikutnya pada bulan Mei. Oke. Pada tanggal 6 sampai 7 Mei, teman-teman itu akan ada pertemuan FOMC. Nah, apakah ini nanti akan terjadi gitu ya kan statement untuk pemangkasan suku bunga? Nah, kalau terjadi pemangkasan suku bunga, teman-teman ya, kemungkinan besar nih ya kan likuiditas untuk masuk ke dalam sektor kripto semakin tinggi gitu ya kan. Akan ada probabilitas atau kenaikan harga terhadap sektor kripto jika ada pemangkasan suku bunga. Tetapi kalau tidak ada pemangkasan suku bunga atau ya The Fed ini, Jerome Powell ini tetap mempertahankan suku bunga, mungkin harganya cenderung ya sama aja ya, nggak naik terlalu signifikan, junam pun nggak terlalu signifikan gitu ya. Kenapa pemotongan suku bunga ini sangat penting gitu teman-teman ya? Karena ini akan mempermudah gitu institusi apalah
institusi-institusi besar itu apa ya, mereka akan cenderung mau ngambil pinjaman gitu teman-teman ya, kemungkinan bisa masuk dalam sektor kripto ya. Untuk saat ini kan karena bunganya tinggi, mereka cenderung mempertahankan diri dong ya. Nah, di sini teman-teman ya, di mana akankah The Fed itu memangkas suku bunga setelah pertemuan? Cuman di sini teman-teman ya, persentasenya itu antara 9% sama 91%. Nah, di mana 9% ini ya akan terjadi pemangkasan suku bunga, tapi persentase tertingginya sekitar 91%, The Fed nggak akan memangkas suku bunga atau alias tetap mempertahankan suku bunganya teman-teman ya. Nah, kemungkinan kalau The Fed ini ingin memangkas suku bunga, kemungkinan besar di kisaran 0,25 BPS, teman-teman, basis poin, atau di area 50 BPS ya. Ya, antara 25 BPS sampai di area 50 BPS. Kalau si The Fed ini memang akan memotong suku bunga. Tapi kalau tidak memotong suku bunga, ya tetap akan dipertahankan, bro, untuk suku bunga saat ini. Nah, selain informasi ini, kita tunggu saja tanggal 7. Kalau ada pemangkasan, berarti kita akan melihat nih, pumping atau ledakan harga daripada sektor kripto, ya kita harus siap-siap untuk yang namanya taking profit. Nah, selain dari pemangkasan suku bunga tersebut, teman-teman ya, ada informasi yang ini juga akan mendongkrak ya kinerja daripada sektor kripto. Oke. Jadi salah satu pakar itu mengenai pelonggaran tarif Amerika Serikat. Apakah rally pasar kripto terbesar akan terjadi? Semoga saja, bro ya. Jadi Bill Ackman mengisyaratkan nih rencana potensi Amerika Serikat dan China untuk mengurangi tarif. Langkah ini dapat berdampak signifikan pada pasar kripto. Oke. Jadi memang teman-teman ya, kripto itu setelah dikasih napas, tiba-tiba kan Trump ngeluarin tarif yang cukup gede ya kan, perang dagang terjadi ya, saling sikut menyikut. Oke. Dan itu pun merugikan bagi pengusaha-pengusaha kecil juga dong dengan tarif yang begitu gede gitu teman-teman ya. Nah, selain itu dampaknya terhadap sektor kripto juga kalian bisa melihat ya, dari area ya bisa dikatakan 100 ribuan turun teman-teman sampai di kepala 70 ribuan waktu itu ya. Saat ini udah mulai stabil sih di kepala 90, 80 dan seterusnya. Nah, di sini jika ada ya kan ada pelonggaran tarif teman-teman, maka di sini akan berdampak cukup positif bagi sektor kripto. Nah, di mana rumor tentang pengurangan tarif Amerika Serikat terhadap China telah menimbulkan dampak pasar ya kripto, memicu spekulasi tentang potensi tren naik. Tokoh berpengaruh seperti Bill Ackman telah mengisyaratkan pemikiran baru China dan Amerika Serikat tentang tarif. Artikel ini mempelajari kemungkinan pelonggaran tarif Trump dan dampak potensinya terhadap sektor kripto. Nah, jadi pelonggaran tarif ini teman-teman ya, di mana manajer dana lindung nilai Amerika Serikat atau Bill Ackman menyatakan bahwa baik Amerika Serikat maupun Tiongkok memiliki insentif yang tinggi untuk menurunkan tarif ke tingkat yang lebih wajar ya, antara 10-20% lah ya. Itu kabarnya. Penghentian tarif seperti selama periode 180 hari dapat membuka jalan bagi negosiasi. Oke, ya memang kalau kita lihat teman-teman ada ya penangguhan atau penjedaan tarif teman-teman ya. Nah, mungkin dalam fase penjedaan ini akan ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk mencari titik temu. Ya kalau itu ya mungkin tarifnya kalau di area 10-20%, di bawah 30% teman-teman ya. Maka di sini kita akan bisa melihat kenaikan daripada si sektor kripto teman-teman ya. Oke, ini juga akan sangat-sangat positif bagi sektor kripto ya. Semoga saja ada pemangkasan suku bunga, ada penurunan tarif. Nah, ini pasti kripto akan bergejolak, bro ya, akan mengalami pumping. Oke, tapi tetap disclaimer ya, karena segala sesuatu itu bisa terjadi. Tetap semangat dan salam.